Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak sekolah minggu boleh mengambil tempat. Ayo sekolah minggu pertama. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. Puji nama Tuhan. Kok sepertinya semangat saudara agak redup. Mungkin habis gayanya tadi untuk vokal belum ya. Tadi suar. Ada shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya mau dengar tepuk tangan yang meriah dari saudara. Hari ini saya sebenarnya awalnya saya agak ragu untuk memperbahkan ini saudara. Tapi mau tidak mau saya harus berkhotbah ini. Itu tentang apa? Saudara baca 3, 2, iya. Kaya di hadapan Allah. Tuh kan, gembala gua ini gembala kemakmuran begitu ya. Saya bukan pendeta teologi kemakmuran, saudaraku. Tetapi mau tidak mau, saudara-saudara, saya hanya mau berkata kepada saudara bahwa ini yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ini yang Yesus katakan dalam Injil. Saudara-saudara, percayakan saja anak saudara kepada Miss sama Mister. Gak usah didampingi saudara supaya biasa mereka mandiri. Amin. Mereka kalau mau ke kamar mandi tinggal kasih kode aja sama Miss ya. Nanti akan di. Oke, puji nama Tuhan. Dan saya tidak salah saudaraku dalam hal akan memperluas gereja kita. Amin. Karena apa? Ini sudah tidak nyaman bagi kita. Udah terlalu sesak gitu ya. Kursinya juga udah kurang, ya kan? Kita harus siapkan tempat yang lebih besar. Amin. Ini Bapak Gembala ngomong dari kemarin, aksinya kapan begitu ya? Ayo kita beraksi, saudaraku ya. Amin. Saudara, sebelum lebih jauh tentang kaya di hadapan Allah, saya mau tanya dulu. Siapa di sini orang kaya? Boleh angkat tangan. Iya. Saya lirik saudara ya. Siapa di sini orang kaya? Kaya. Haleluya. Semuanya kaya, Pak. Ini Ibu Bendara dicatat ya. Orang-orang kaya kita ya. Oke, haleluya. Oke, orang kaya sudah ada tadi ya. 1, 2, 3, 4 dan sekian. Oke. Baiklah kalau begitu. Untuk yang lain, siapa di sini yang mau kaya? Boleh angkat tangan. Lebih kaya lagi ya. Yang kaya jangan tamak ya. Oke, mau kaya ya. Oke, saya boleh masuk. Sebelum sampai di sini, saya boleh ada intermezzo sedikit ya. GBI Gregorio Balikpapan adalah GBI yang punya visi, dan kita harus sampai di visi itu. Visi itu bukan visi saya. Visi itu bukan visinya sekretaris saya, Pak Silas. Visi itu juga bukan visi titipan dari Ibu Gembala saya. Karena ada banyak gembala, banyak pendeta, saudaraku. Sebenarnya yang gembala bukan bapak pendetanya, tapi siapa? Ibu. Itu sebabnya kalau kita sering tanya ke pendeta begini, apa-apa kita tanya Pak Pendeta, tapi pendetanya bilang gini, tanya istri saya aja. Ada begitu kan? Ya, jemaat datang butuh sesuatu, lalu bapak pendeta bilang, bapak gembala bilang apa? Tanya istri saya aja. Tanya istri saya aja. Curhat ini, tanya istri saya aja. Everything about istrinya. Gitu. Nah kita nggak begitu. GBI Gregorio punya visi. Sama-sama dengan saya katakan visi. Visi GBI Gregorio ialah gereja yang menjadikan murid Kristus. Murid Kristus. Not my disciple, but my Jesus disciple. Murid Kristus. Sama-sama dengan saya katakan amin. Bukan murid saya, bukan muridnya Pak Silas, tapi murid Kristus. Jadi pastikan saudaraku,
Saudara di tempat ini rela hati, yaitu mau memberi diri jadi murid Kristus. Tapi murid Kristus kan harus di gereja Kreo. Oke, benar. Bisa juga di gereja lain. Tapi saudara tidak bisa pasang dua kaki, kan begitu? Tidak bisa. Kita harus benar-benar tertanam. Ibarat kata satu tanaman, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tanaman ini anggaplah ini tanaman hidup, meskipun ini mati. Ya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya tanam hari ini di sini, lalu Opung tambah protes sama saya, yang berkata bagaimana itu nggak cocok di situ. Lagi pula itu media tanamnya nggak bagus, nggak boleh yang panjang gitu, harusnya nggak lebar sedikit. Lalu saya ikutin, lalu dicabut lah itu, ditanam di tempat yang sesuai dengan permintaan Opung tambah. Kira-kira dia tumbuh nggak? Tumbuh saudara. Lalu datang lagi Bapak Sidauruk, si Manihuruk, ya, Sidauruk ya. Itu potnya feminim sekali. Jemaat kita bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Udahlah Pak Gembala, lagi pula ngapain sih pot kayak gitu nggak bagus? Saya belikan aja yang mantap. Lalu ditaruh pot yang baru. Saya cabut lagi. Saya pindah lagi ke pot yang disediakan Pak Manihuruk. Kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh. Habis itu tulang Manado protes lagi. Emang Pak Manihuruk aja yang bisa beli pot yang mahal. Saya bikin sendiri pot yang baru. Bagaimana? Kita pindah aja tanaman yang itu ke pot yang baru. Saya cabut lagi, saya pindah lagi. Kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi kalau ini ulang-ulang terus, gimana saudaraku? Dia bisa tumbuh nggak? Nggak langsung mati. Dia akan capek sendiri, saudaraku. Dia akan stres dengan hidupnya. Pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Ya kan? Maka dia tidak akan pernah bertumbuh dengan sempurna. Dia tidak akan pernah bertumbuh dengan nyaman. Dan dia tidak akan pernah berbuah tepat pada waktunya. Karena apa? Karena selalu dipindah, selalu dipindah, selalu dipindah. Dia tidak akan pernah masuk. Dan kemungkinan besar akan mati. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara harus memuji gembala. Saya mau bertanya, siapa yang antara saudara yang seminggu sekali minimal pasti doain Bapak Ibu Gembala? Boleh angkat tangan? Sedikit. Kurang apa lagi saya? Oke, nggak apa-apa. Everyday, thank you. Terima kasih. Saudara harus memuji saya. Sebagai gembala saya ngapain di sini? Apakah saya cari uang di sini? Kalau saya cari uang di sini, saudara yang terkasih itu, saudara boleh pergi dari gereja ini dan berkata gini, gembalaku cari uang. Tidak pantas aku di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita rela kok. Tapi kita di sini tidak cari uang meskipun kita butuh uang. Amin. Kami di sini cari jiwa, saudara, yang hatinya harus dimantapkan untuk diarahkan, digembalakan untuk menjadi murid Kristus. Sama-sama dengan saya katakan amin. Karena kalau saudara murid Kristus, maka saudara akan punya modal untuk ngajarin anak-anak saudara. Saudara akan punya modal untuk apa? Untuk memberikan nilai-nilai kepada anak-anak saudara. Apa yang saudara ajarkan kepada anak saudara, itu bergantung apa yang saudara terima dari gembala saudara. Sama-sama dengan saya katakan amin. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo kita bangkit bersama. Saya menjadi pemurid di sini oleh karena saya terlebih dahulu belajar tentang Kristus. Atau mungkin saya diproyeksikan Allah, dipilih Allah untuk tujuan itu. Kita semua harus jadi murid Kristus meskipun tidak semua harus jadi pendeta. Betul kan?
murid Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, saya murid Kristus. Pastikan kiri kananmu, depan belakangmu itu murid Kristus. Salam dia dengan cinta. Haleluya. Ibu Gembala, salam itu paribanku. Ya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita harus jadi murid Kristus. Amin. Dan misi kita, gimana caranya? Visi dari GBI Gregory adalah gereja yang menjadikan murid Kristus untuk berdampak relevan. Berdampak relevan. Artinya berdampak relevan jadi berkat. Amin. Relevan itu artinya sepanjang waktu. Amin. Ya, kita harus berdampak. Gereja kita ini harus berdampak untuk lingkungan ini, untuk kota kita Balikpapan. Amin. Lalu misi kita, saudaraku, yaitu membentuk generasi unggul. Sama-sama yang saya katakan, membentuk generasi unggul. Percayakan anak-anak saudara kepada kami untuk kami didik di dalam iman Kristus. Percayakan anak-anak saudara untuk kami didik di dalam karakter Kristus. Amin. Dan kami akan concern untuk ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bahu-membahu, kita bangkit bersama. Amin. Haleluya. Oke, kita masuk ke tema kaya di hadapan Allah. Oke, tapi ini menjadi persoalan. Tema ini sangat sensitif sekali. Boleh klik yang pertama. Kaya di hadapan Allah. Tapi kita baca dulu Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita bangkit berdiri. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Haleluya. Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Saya baca dalam versi TB2, saudara baca versi TB1. Buka Alkitab masing-masing, di layar tidak ada. Oke. Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Oke. Saudara-saudara di sana? Amin. Ayat yang ke-13, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapa yang telah mengangkatmu menjadi hakim atau penggara atas kasamu?" Ayat yang ke-15. Sorry, saya terlewat. Ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka Suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya
bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaya di hadapan Allah. Saya percaya semua kita mau kaya, amin. Tapi ini persoalannya. Slide yang pertama ini, sama-sama dengan saya kita baca, saudara. Judulnya 3, 2, iya. Ada anggapan miskin lebih mulia dan kaya itu adalah dosa. Oke. Ada anggapan di masyarakat bahwa kalau miskin itu lebih mulia daripada kaya. Kenapa demikian, saudaraku? Karena orang kaya diidentikan dengan yaitu jahat. Kaya diidentikan dengan yaitu semena-mena. Kaya diidentikan dengan yaitu apa? Hura-hura. Kaya diidentikan dengan apa? Yaitu sesuka-sukanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga miskin dianggap lebih baik daripada kaya. Padahal miskin juga, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak baik. Saudara, miskin itu juga tidak baik. Kaya juga tidak baik. Nah, lalu bagaimana kita hidup ini? Itu. Miskin gak baik, kaya juga tidak baik. Lalu pilih mana begitu ya? Di tengah-tengah. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Miskin tidak, kaya juga tidak. Nah, masalahnya yang sedang-sedang ini susah. Gitu ya. Yang sedang-sedang ini susah untuk kita temukan. Sekarang ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, dasarnya ialah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita miskin, kita sudah punya garansi. Yaitu apa? Kita punya surga. Apa betul demikian? Miskin yang gimana dulu? Ini bukan bicara miskin harta, saudara. Nah, salah tafsir. Jadi jangan pakai yaitu pembenaran ini ketika engkau tidak punya uang, ketika engkau tidak punya apa-apa, lalu engkau berkata, aku boleh tidak punya harta, aku boleh tidak punya apa-apa, tapi aku punya surga. Belum tentu. Jangan-jangan miskinmu itu karena engkau mengutuk dirimu sendiri. Karena apa? Engkau hidupnya malas, engkau hidupnya tidak berkarya, engkau hidupnya hura-hura, engkau hidupnya sembarangan atau sembrono. Saudara-saudara, jadi kita tidak bisa menganggap bahwa miskin lebih mulia daripada kaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk kepada kebenaran yang Yesus ajarkan kepada kita. Dari kisah yang kita baca tadi, saudaraku, ternyata orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang memiliki hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, yaitu tidak bergantung pada hartanya. Kaya itu boleh, punya harta itu boleh, punya aset banyak itu boleh, tetapi dia tidak menggantungkan hidupnya kepada hartanya. Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita memiliki harta dan kepada harta itu kita mengikatkan diri. Saudara, ada banyak orang stres karena hartanya. Inilah orang kaya yang tidak disukai oleh Tuhan. Banyak stres gara-gara hartanya. Ribut, bermasalah, berantem di tengah-tengah keluarga karena harta. Inilah keluarga yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Mereka menggantungkan hidup pada harta. Sekarang, saudaraku yang terkasih, engkau berangkat bekerja. Istri pergi bekerja, suami pergi bekerja.
Anak-anak disekolahkan sebaik mungkin supaya kelak nanti bisa kerja, dapat uang, segala macam. Saya mau tanya kepada saudara, uang di sini sebagai apa? Kalau uang di sini sebagai tujuan hidup kita, maka kita telah salah memaknai hidup. Uang tidak boleh menjadi tujuan hidup kita. Tapi uang hanya sebatas alat sarana daripada hidup kita. Setuju, saudaraku? Amin. Mari kita bedakan antara uang sebagai tujuan dan uang sebagai sarana. Kalau uang sebagai tujuan kita, saudaraku, maka kita berharap, kita percaya kalau kita banyak uang, maka bereslah hidup kita. Kalau kita banyak uang, maka apa? Maka amanlah hidupku, bahagialah aku, maka sentosalah kehidupan rumah tanggaku. Apakah itu bisa menjamin? Tidak. Tapi kalau uang sebagai sarana beribadah, maka saudaraku, sarana untuk mencerdaskan anak-anak, maka engkau akan pakai uangmu dengan sebaik-baiknya. Kau akan pakai uangmu untuk apa? Untuk menyekolahkan anakmu dengan baik. Kau akan pakai uangmu untuk apa? Untuk melayani dengan baik. Kalau uang kita jadikan sebagai sarana. Tapi kalau uang menjadi tujuan kita, saudaraku, cenderung kita hidupnya akan banyak masalah, akan banyak persoalan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan pernah kita menggantungkan diri pada harta kita. Kalau engkau sudah punya mobil, maka tenanglah jiwaku. Kalau aku sudah punya rumah, maka tenanglah jiwaku. Nanti itu tidak akan ada habisnya, saudara. Kau sudah punya rumah yang besar, nanti akan lanjut lagi, pengen punya villa. Kau sudah punya villa, pengen lagi punya resort. Kau sudah punya resort, saudara yang terkasih, pengen lagi punya satu kota. Tidak ada habisnya, saudara. Karena itu, jangan engkau bergantung pada hartamu. Sama-sama dengan saya katakan amin. Siapa di sini yang punya tabungan? Boleh angkat tangan. Ibu Gembala punya tabungan? Oke. Mungkin pertanyaan saya kurang jelas. Siapa yang di sini saudara yang punya tabungan? Boleh angkat tangan. Oke. Siapa di sini saudara yang punya celengan? Boleh angkat tangan. Berarti di sini masih calon orang kaya semua ya. Iya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang hari-hari ini, kalau dia udah punya tabungan, maka dia merasa aman hidupnya. Kalau dia tabungannya bertambah, depositonya bertambah, aman hidupnya. Dia tidak peduli, saudaraku, karena dia pikir begini, yang menjamin hidupnya itu adalah tabungannya. Dengan satu pemikiran, saudara, kalau nanti saya ada apa-apa, maka saya bisa tarik tabungan saya. Kalau nanti saya sakit, saya bisa tarik tabungan saya. Jadi dia menyandarkan hidupnya pada tabungannya. Apakah salah punya tabungan? Tidak. Tapi saudara-saudara yang terkasih, kita harus tanya diri kita. Kita tidak boleh bergantung pada tabungan kita. Kita tidak boleh bergantung pada uang kita. Kita tidak boleh bergantung pada harta benda yang ada pada kita. Sebagai seorang Kristen, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, sepenuhnya lah kita harus bergantung kepada, yaitu Raja di atas segala raja, yaitu Allah itu sendiri. Amin. Bukan kepada harta benda kita. Kalau itu sebabnya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Nah, tabungan tadi itu berbicara tentang yaitu tambahan. Celengan tadi berbicara tentang tambahan. Kita nggak bisa bergantung kepada tambahan, tapi kita bergantung kepada
Sama-sama yang saya katakan amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya apa? Sistem pemerintahan, aturan-aturan daripada Allah itu sendiri. Itu yang disebut dengan kerajaan Allah. Sama-sama dengan saya katakan amin. Bagaimana sistem Allah memerintah kita? Kalau seseorang berbuat salah kepadamu, kau harus mengampuni. Itu yang harus utama kita perjuangkan, saudara. Kalau engkau sedang punya masalah, percayalah bahwa apa? Tuhan Maha Penolong bagi engkau. Percayalah sebagai seorang Kristen, engkau tidak akan menghadapi sepenuhnya yang disebut dengan jalan buntu. Pasti selalu ada jalan keluar. Itu yang disebut dengan sistem kerajaan Allah. Sama-sama dengan saya katakan amin. Dan ini yang harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang datangnya daripada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus serius dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita. Tidak bisa main-main, saudara. Orang ini yang tadi kita baca, pada akhirnya tidak berkenan di hadapan Allah. Oleh karena apa? Semua hasilnya, saudaraku, hasil pertaniannya sangat banyak sekali. Apa yang terjadi? Lumbungnya tidak muat. Itu sebabnya dia berkata kepada, yaitu dirinya sendiri, aku akan memperlebar lumbung-lumbungku. Aku akan memperbesar sehingga semua hasil panenku bisa ditampung di sana. Lalu aku akan berkata kepada diriku sendiri, tenanglah hai jiwaku, karena aku punya banyak persediaan. Aku akan bisa hidup dari sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata apa? Ayat yang berapa itu tadi? Ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun dan bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jiwa kita tidak membutuhkan harta. Rohani kita tidak membutuhkan harta. Itu sebabnya saudara harus tahu mana yang lebih prioritas dalam hidup saudara. Kumpulin harta di dunia atau kumpulin harta di surga. Itu sebabnya saudara yang terkasih, kita harus tahu prioritas perjuangan kita. Hari-hari ini saudara yang terkasih, ayo kita berjuang untuk menumbuhkan iman kita. Kalau iman kita tumbuh, maka etos kerja kita akan bagus. Kalau etos kerja kita bagus, maka apa yang terjadi saudara? Maka berkat-berkat kita pun akan melimpah. Saya bukan anti saudara kaya, bukan. Saya pun mau kaya, dan puji Tuhan saya juga kaya. Amin. Paling tidak kaya orang kaya, ya kan? Ya dong. Jangan dibalik saudara. Jadi yang harus kita cari dulu apa? Kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani suami, itu sebabnya kenapa banyak istri stres dia menghadapi suaminya. Sama, suami juga banyak stres menghadapi istrinya. Kenapa demikian? Karena apa? Yang dicari bukan hal yang rohani dulu. Yang dicari yang penting ada uang dulu. Kalau ada uang dulu, kalau ada uang, pikirnya beres masalahnya. Pikirnya beres rumah tangganya. Salah dia pola pikirnya. Tapi kalau kita cari yang rohani dulu, kita cari untuk kebutuhan iman kita dulu, maka saudara yang terkasih, pikiran kita pun akan diluruskan. Kalau pikiran kita diluruskan, saudara, maka tindakan kita juga akan mengikuti tindakan yang benar. Contoh ya, saudara stres dengan suami, stres dengan istri, dengan pasangan lah gitu ya. Orangnya malas, tidak produktif,
tidak bisa cari uang, tidak bisa berkarya dengan baik, tidak bisa, nggak kayak pasangan orang lain, nggak kayak suami orang lain, nggak kayak istri orang lain yang bisa cari duit segala macam. Nah, kalau saudara paksa dia untuk cari duit, saudara, mungkin bisa, ya, tapi dia akan melakukan cara-cara yang tidak profesional. Dia akan curi uang, dia akan curang, dia akan maling, dia akan lakukan hal-hal yang jahat. Bagaimana caranya supaya saya dapat uang? Tapi kalau saudara dari tahapan yang benar, saudara bergandengan tangan dengan pasangan saudara, papi sayang, mama sayang, ayo kita cari Tuhan. Cari Tuhan, saudaraku yang terkasih, maka pola pikirnya akan berubah. Yang tadinya dia malas, saudaraku, orang yang suka cari Tuhan, pasti dia akan apa? Berubah pola pikirnya. Tadinya dia suka malas-malas, sekarang dia akan mulai bergerak. Dia akan menghargai waktu. Kenapa? Sudah cari Tuhan. Sudah disadarkan waktu kita ini di dunia ini sangat singkat. Kita harus maksimal 70 sampai 80 tahun. Karena itu kita harus rajin. Begitu ya. Firman itu akan bicara kepada dia. Maka tanpa kau suruh suami bangun bisa berapa nih, kerja. Tidak perlu. Karena apa? Orang suami yang udah cinta Tuhan, udah mencari Tuhan, dia akan dengan sendirinya berpikir, dia akan sadar, dia akan bangun dari tempat tidurnya. Aku punya tanggung jawab istriku, aku punya tanggung jawab anak-anakku. Aku harus bergerak, aku harus manfaatkan waktuku. Pola pikirnya akan berubah kalau kita datang kepada Tuhan. Kalau kita pakai, yaitu rumus tadi, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sebagai orang Kristen, seringkali kita langsung kepada yaitu tambahannya tadi. Yang penting ada uang. Karena memang dengan uang kita bisa beli apa-apa. Karena dengan uang kita bisa tukar segala sesuatunya. Jadi kita berpikir kalau kita ada uang beres semua. Saudara pikir kalau uang di gereja ini tiba-tiba ada 10 miliar, lalu pembangunan gereja akan mulus? Belum tentu. Jangan-jangan dengan adanya uang 10 miliar kita semua berantem di sini. Betul nggak? Kenapa nggak dibagi aja dulu ke jemaat? Bikin jemaat semua UMKM, alasannya begitu kan? Iya. Bisa ribut kita di sini, bisa tercerai-berai kita di sini. Tapi kita cari dulu perkenanan Allah. Kita tunggu dulu waktunya Tuhan. Amin. Kalau sudah ada suaranya Tuhan, maka ini akan menjadi modal kita untuk bergerak. Ini akan menjadi modal kita untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hai engkau suami dan istri, jangan engkau melakukan sesuatu, mengambil keputusan di tengah-tengah keluargamu tanpa engkau mendengar suara Tuhan. Halo? Amin. Tanpa kau mendengar suara Tuhan. Karena kalau tidak kau nanti berdarah-darah, bleeding hidupmu, berdarah-darah, hancur, rusak pada akhirnya. Tapi kalau kita udah tanya Tuhan dulu, saudara yang terkasih dan Tuhan, maka wow, luar biasa. Ini saya kesaksian sedikit. Ini apalagi direkam sensitif sekali ya. Saya tidak kasih tahu besarannya, izinnya istri kita. Saudara, saya kemarin sampai pergi ke Jakarta, gimana caranya kami jual surat berharga untuk kita bisa paling tidak siring gereja ini, karena ini ratusan juta untuk siring itu aja. Gimana caranya? Saya sampai jual surat-surat saya saudaraku di bank, belum cair sampai hari ini, belum, karena ada waktunya ya. Saudara yang terkasih Tuhan. Tapi kemarin tiba-tiba saya iseng cek rekening saya. Ini kok uang ada banyak sekali gitu. Ternyata dari mana ini uang gitu. Ternyata saudaraku tanpa perlu ke Jakarta, tidak saya minta, tiba-tiba uang saya cair gitu. Tidak ada dari apa namanya, dari pihak bank menghubungi, nggak ada sama sekali. Tiba-tiba
Siapa yang transfer ini? Jangan-jangan aku tambah nih transfer. Gitu ya. Banyak sekali gitu. Tambah ada yang tahu. Iya, transfer cek dulu. Saya cek dong. Apa rekening saya? Oh ini. Loh, ini kan sejak saya minta. Loh, saya tidak minta. Yang saya minta aja belum keluar sekarang. Yang tidak saya minta justru keluar. Maka saya bilang kepada istri, ini tandanya harus segera kita proses ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak mau katakan begini. Bahkan hujan di balik papan, saudaraku yang terkasih, itu juga terkondisi karena GBI Gregoria. Saya percaya itu. Tetangga kita kehujanan sampai hari ini, saudaraku, bahkan banjir-banjiran. Samarinda, Tenggarong, segala macam banjir-banjiran. Cek di Instagram segala macam. Karena itu tinggal sedikit lagi, saudaraku, akan nyentuh dikit, kedorong ini bangunan selesai. Tapi Tuhan sengaja tahan, nggak nyentuh itu. Nggak nyentuh loh, saudara yang terkasih. Sana udah pecah 3 meter, 2,5 meter itu bergerak jalannya, pindah ke arah sini, turun ke bawah. Tapi nggak nyentuh sama sekali. Dia tuh nggak mengganggu konstruksi kita sama sekali. Kenapa demikian, saudara? Tuhan tahan. Amin. Saya berdoa, Tuhan, kalau nggak punya uang sekarang, gimana mau bangun itu? Nggak bisa, nggak ada uangnya. Saya berupaya, Tuhan lihat upaya saya. Yang saya upayakan, makanya saya nyesal kenapa kemarin saya jual surat saya. Toh ini juga cair begitu loh. Ya sama, kenapa saya jual? Saya rencana nanti akan pergi ke bank lagi, saya bisa masukin lagi enggak gitu ya. Kalau udah cair nanti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Kita lakukan segala sesuatu, tanya Tuhan dulu. Nah ini orang kaya yang dimaksud oleh Tuhan, yang menggantungkan hidupnya bukan pada hartanya. Saya nggak takut miskin, meskipun 0 rekening kami, saudara. Nggak takut miskin. Semakin kesini semakin diberkati oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Meskipun tanggungan kami semakin besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita miliki pola hidup ini. Jangan kita bergantung kepada harta, tidak. Jangan pernah engkau membuat satu kebenaran di dalam otakmu, di dalam pikiranmu. Kalau ada uang aman hidupku, tidak ada. Saya tidak larang saudara untuk kaya. Dan saya yakin dan saya mau semua jemaat kaya. Kalau saudara kaya, saya juga ikut kaya, betul. Iya. Saudara-saudara, saya tanya kepada Mr. Alex sama Mr. Tenny. Mr. Alex, Mr. Tenny, kamu pernah nggak dikasih jemaat makanan? Mereka bilang sering, Pak. Oh gitu. Kamu tahu Pak, kalau kamu rawat jemaat yang baik, sekarang kamu dikasih makan. Karena itu benda terbaik yang ada mereka miliki. Bayangkan kalau jemaat itu punya apartemen. Dia punya apartemen dan di dalamnya ada kompartemen-kompartemen. Dia punya semua. Tidak mungkin kau gak dikasih satu. Karena apa? Itu yang mereka miliki. Kalau semangkok mie yang mereka miliki sekarang dan itu dibagi kepada kamu, hargai. Itulah yang mereka miliki. Itu hal yang terbaik yang mereka bisa kasih. Tapi ada waktunya jemaat kita itu orang kaya. Kau siap gak dikasih mobil mewah? Kau siap gak dikasih sebidang tanah? Kau siap gak dikasih biaya pernikahan? Saya ngomong karena itu hargai setiap pemberian yang diberikan oleh yaitu jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo kita punya prinsip yang benar dalam menjalani hidupnya. Saudara hanya akan stres kalau berpikiran ada uang, aku bahagia. Ada uang, aku sukses. Tapi kalau ada Tuhan, maka uang ngikutin. Pilih mana, saudara? Ada Tuhan, uang mengikuti. Amin. Saudara percaya, saya ini nggak akan mungkin miskin. Miskin. Jangan saudara pikir saya ini punya uang banyak di tabungan. Enggak, saudara. Enggak akan mungkin miskin. Karena apa, saudara? Kami sebenarnya menggantungkan hidup kepada Tuhan. Hari ini kami enggak ada
Asuransi khusus kami bikin untuk anak kami, KRN Uli, yang punya kebutuhan khusus begitu ya. Yang dalam setahun butuh dana ratusan juta untuk recovery-nya dia. Kami nggak punya tabungan untuk itu. Tapi Tuhan cukupkan sampai hari ini. Karena apa? Kami tidak bergantung kepada uang. Kami tidak bergantung pada tabungan. Tapi kita bergantung kepada penyediaan Allah. Sama-sama dengan saya katakan amin. Jadi gantungkan hidupmu kepada Tuhan, maka kau akan kaya versinya Tuhan. Amin. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak istri stres ketika suaminya tidak bisa menghasilkan uang sesuai kebutuhan keluarga, maka dia akan nuntut dan berkata, kebutuhan kita 8 juta papi, tapi yang kau dapat hanya 2 juta. Gimana selisihnya 4 juta lagi? Gimana selisihnya 6 juta lagi? Bingung kan? Tapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan berkata, apa saya? Kebutuhan kita 8 juta, yang kau dapat cuma 2 juta. 6 jutanya gimana? Kita bersama kepada Tuhan. Saudara, kemurahan, kebajikan akan mengikuti orang yang percaya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Yang 6 jutanya tertutupi dengan cara-cara yang saudara percaya itu, amin. Haleluya. Pakai metode ini. Pakai metode ini, saudara. Engkau tidak akan pernah ngemis sama orang. Engkau tidak akan pernah menggantungkan diri sama orang. Kalau engkau apa? Bergantung kepada Tuhan. Oke. Satu waktu nanti saya akan bikin seminar tentang visi. Bagaimana saudara mendapatkan visi di tengah-tengah rumah tangga keluarga? Maaf, ada banyak orang, maaf ya Opung yang tambah. Udah berapa puluh tahun pernikahan ini? 37 tahun. Ada banyak orang pernikahan sudah berpuluh-puluh tahun, tapi sesungguhnya nggak tahu visinya Tuhan untuk keluarganya. Makanya hidupnya ngambang. Kita mau kemana nggak tahu, karena nggak ada visi, nggak ada tujuan yang jelas. Yang penting punya anak gitu, anak nanti disekolahkan atau apa, anak dinikahkan, anak ya maaf aja orang yang tak punya Yesus pun bisa seperti itu. Kita harus punya visi keluarga. Sama-sama dengan saya katakan, mau dibawa kemana arah keluarga ini? Harus ada visinya. Kalau tidak, saudaraku, maka akan ya itu mengalir begitu aja, akan hanyut terbawa oleh aliran lain. Jangan, saudara. Oke, jadi itu yang pertama, saudaraku. Kita boleh kaya dengan cara apa? Dengan versinya Tuhan. Gantungkan hidup kepada Tuhan, bukan kepada harta. Sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, boleh klik. Kita baca sama-sama 3-2. Iya. Yang kedua, 3-2. Iya. Oke. Sekali lagi ayatnya kita baca 3-2 ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan lain. Oke, boleh diklik tadi yang tentang ketamakan. Iya, sekali. Mau 3 tamak. Saudara tahu tamak? Tamak itu apa artinya tamak? Serakah, rakus. Kalau urusan makan si mokus, ya kan? Gak ada habisnya, gak ada kenyangnya. Makan terus, tidak tamak. Tamak gitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketamakan ini sangat berbahaya. Artinya tidak ada puasnya, itulah orang yang tamak. Maka saudara itu sebenarnya siapa sih orang yang kaya sesungguhnya? Apakah orang yang kaya itu kalau hartanya sudah miliaran baru kita disebut kaya? Atau harus sampai triliunan? Ya kan?
baru bisa disebut kaya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang kaya itu saudara, yang berharga di hadapan Allah, yang dihargai oleh Allah, adalah orang yang memiliki harta, tetapi hartanya ini dikelola baik untuk orang lain. Sama-sama dengan saya katakan amin. Jadi kalau engkau sekarang punya harta, engkau sekarang punya benda, engkau sekarang punya uang, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus berupaya untuk melipat gandakan itu. Benar. Sampai di batas tertentu. Sampai di batas tertentu. Saya tidak bisa bilang sampai di miliaran, sampai dibilang triliunan, baru berhenti. Tidak. Sampai di batas tertentu. Di mana engkau merasa cukup. Ya, sampai engkau merasa cukup. Ada banyak orang saudaraku yang terkasih buka usaha ini, banyak uangnya, terus beli aset di sini. Pada akhirnya nggak kebagi itu dengan baik sama anak-anaknya. Dan saya membaca sebuah riset saudara yang diadakan oleh gereja kita juga. Apa yang terjadi? Kebanyakan daripada pewaris itu nggak sukses. Kebanyakan daripada pewaris itu tidak sukses. Karena apa? Mereka sudah terima siap. Mereka sudah terima jadi. Keluarga-keluarga muda pewaris, saudaraku, yang sudah dikasih rumah oleh papa mamanya, yang sudah dikasih mobil oleh papa mamanya, yang sudah dikasih modal usaha oleh papa mamanya, cenderung saudaraku yang terkasih, mereka itu manja. Cenderung mereka itu abai terhadap nilai-nilai perjuangan. Sehingga mobil itu habis, rumah itu tergadai, perusahaan yang dibuka itu pada akhirnya bangkrut. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada nilai perjuangan di dalam dirinya. Itu sebabnya saudara yang kaya tadi, yang aku tadi kaya di sini, wariskan harta kepada anak boleh, tapi yang harus diwariskan kepada mereka adalah apa? Kecintaan akan Tuhan. Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai berbagi kepada orang lain. Saudara boleh cari uang banyak-banyak sampai hari ini. Saudara boleh cari yaitu uang banyak-banyak, nanti saudara wariskan kepada anak-anak saudara. Boleh. Tapi pastikan mereka siap menerimanya. Amin. Pastikan mereka siap menerimanya. Mungkin kalau saya, saudara yang terkasih, dari dulu sudah dikasih oleh papa mama saya rumah. Dari dulu sudah dikasih saya mobil. Saya hanya mau berkata, papa mama saya dalam versi kami di kampung orang kaya. Maaf, bukan miskin. Di kampung itu satu desa belum ada mobil. Mobil kami sudah ada 6. Serius, papa saya hanya tamat kelas 4 SD. Mobil kami sudah ada 6. Karyawan papa saya minimal 20 orang satu bulan gitu. Kita orang kaya di kampung. Tapi itu versi kampung. Tapi papa mama saya tidak mewariskan itu kepada kami. Dan sehingga apa? Saya berjuang sendiri. Dulu saya kuliah, saudaraku. Saya kuliah di STT Tiberias itu. Saya makan aja susah. Padahal saya tahu papa saya itu punya uang. Mama saya punya uang. Mama saya pegawai negeri. Papa saya pengusaha, logi. Kaya sebenarnya. Aset kami banyak. Tanah kami di kampung banyak sampai hari ini. Tapi sampai hari ini, saudaraku, saya tidak pernah minta itu. Itu sebabnya mama saya ada uang. Ma, saya transfer uangnya. Oke, termasuk bangun gereja ini mama saya kirim. Waktu kita beli tanah gereja ini, separuhnya uang mama saya, saudara. Kirim uang. Oke, apa yang terjadi? Saya selalu tanya, adik saya dikirim nggak? Karena
Karena mental mengandalkan keluarga itu nggak ada sama kita. Mental mengandalkan orang lain itu nggak ada sama kita. Ini yang paling penting, saudara-saudara yang terkasih. Itu sebabnya sampai hari ini, saudaraku, tanah di kampung kami luas. Saya bilang sama adik saya pengacara, saudaraku. Dan dia juga nggak hidup miskin. Bahkan dia sekarang, saya dengar adik saya investasi di IKN. Nilainya meskipun udah terlalu banyak, tapi dia ada investasi di sana. Saya bilang, udahlah, aku nggak ngerti pengurusan tanah. Kau kan sarjana hukum, kau urus itu. Dan dia berkata, aku urus kerjaanku aja udah repot banget. Kayak adik kita yang paling kecil, yang belum menikah, suruh dia urus. Gitu. Dia masih belum kerja, suruh dia urus. Gitu. Kita nggak pernah rebutan masalah harta. Saudara-saudara yang terkasih dari Tuhan. Karena kita diajarkan dari dulu bahwa kita bukan hidup karena harta. Tapi kalau kau punya harta, ini bagian yang terakhir. Boleh klik satu lagi. Inilah yaitu orang kaya yang berkenan. Yang terakhir, hidup bagi orang lain. Kita baca saudara yang terkasih ayat 21, 32 ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka saya selalu mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang ada pada kita harus kita pastikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mama saya baru pensiun tahun lalu. Baru pensiun tahun lalu. Saudaraku, dia dapat dana pensiun. Lalu dana pensiun ini dibelikan lagi tanah kurang lebih 1 hektar. Dan tanahnya itu sangat strategis tempatnya. Direbutin oleh banyak orang sampai hari ini. Karena apa? Pak Jokowi injakkan kaki di sana. Dan mama saya beli tanah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya geleng-geleng kepala. Buat apa beli tanah itu? Buat apa lagi perluas tanah? Kita udah luas, di sana ada, di situ ada, di sana. Aku pun punya tanah 50 hektar di IKN sana, saya bilang. Saya ngomong begitu, saudara yang terkasih. Buat apa kita nggak akan kembali ke kampung kok? Adik-adik saya nggak mau kembali ke kampung. Buat apa beli tanah lagi? Saudara tahu sederhana dari firman saya. Nanti kalian akan tahu. Untuk apa tanah itu? Itu bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkannya itu orang lain. Lalu saya berkata kepada dia, boleh enggak aku bangun gereja di sini? Dia bingung. Kalau HKBP boleh, katanya. Karena apa? Mama saya sangat batin, saudara. Saya bangun, saya kemarin iseng-iseng, saya bilang begini, Ma, kan ada tanah kita luas di situ nggak kepake, di pinggir jalan besar pulang. Gimana kalau kawan saya beli tanah itu, tapi dibangun gereja? Gereja apa? GBI. Saya hanya mau bilang, bukan saya tidak mau kasih. Kalau kau bangun lagi nanti gereja GBI di sini, maka itu akan melahirkan perpecahan. Sudah ada gereja di sini, dan banyak gereja di sini. Takutnya nanti jadi perpecahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya sampai memikirkan sampai sejauh ini. Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita, apa yang ada pada kita harus berharga bagi orang lain. Apa yang ada pada kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Ingat, satu piring nasi yang ada pada saudara itu sebagiannya bukan milikmu, itu adalah milik orang lain. Karena itu saudara yang terkasih, biasakan sisihkan untuk memberkati orang lain. Sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, sisihkan kepada orang lain, maka kau akan menikmati kekristenannya. Bukan saya bilang saudara kasih ke saya, Pak Pendeta. Enggak. Ingat baik, saudara ada di gereja yang paling unik di Balikpapan. Cari gereja yang paling unik. Saya akan ngomong ini terus menerus. Saudara hanya di GBI Gregorio persembahan hanya 1 kali dalam ibadah raya. Betul nggak? Cari gereja lain mana? Oh, Pak Andi Simon katanya enggak pakai persembahan begitu ya.
Itu bukan gereja. Itu sarana penyembuhan. Izinnya bukan gereja. Dan dia tidak pernah mengaku sebagai seorang gembala. Sampai hari jemaatnya satu orang pun tidak. Bukan kata saya, tapi kata dia. Ikuti live-nya setiap kali. Meskipun hari-hari ini banyak orang berbondong-bondong datang ke sana, tapi itu bukan penggembalaan. Itu adalah pelayanan kesehatan versi Kristen. Kita dukung, amin. Kita dukung, kita doakan, tidak masalah. Tapi kalau gereja di Balikpapan, saudara cari gereja mana yang persembahan hanya satu kali, dan itu sukarela. Saudara kasih, puji Tuhan. Tidak kasih juga sama, puji Tuhan. Saudara bersyukur di sini, ya kasih banyak, puji Tuhan. Saudara juga orang bersyukur, ya bilang apa, begitu. Kami harus membenahi terus pelayanan kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ada pada kita harus benar-benar berguna bagi orang lain. Kalau sekarang di rumah engkau punya mobil, bergunakah itu untuk orang lain? Kalau engkau punya sebidang tanah, bergunakah itu untuk orang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami punya rumah kecil, tapi hampir di luar Balikpapan. Apa yang terjadi, saudaraku? Sekarang IKN kan dekat ya, sewa-sewa rumah mahal gitu ya. Tapi istriku baik betul ya. Dia berkata, udah kasih aja Pak, kasih orangnya gitu, semampu dia gitu. Padahal harga di situ luar biasa, mahal-mahal. Tapi dia sudah menyerap nilai yang baru pada saya, bahwa apa? Segala sesuatu yang ada pada kita harus berguna. Sudah tahu kisah daripada gereja ini? Saya pernah tantang istri saya. Kamu kan punya anting, kamu punya kalung hasil daripada pernikahan. Dulu kan kalau kita menikah, layak kita kasih kalung. Ada orang Batak gitu ya, ada yang kasih anting. Itu cukup banyak, saudara. Ya seginilah banyak ya, emas segini tuh banyak, saudara. Saya minta istri saya, bahkan coba saudara, hari ini aja dia tidak pakai anting, saudara. Ada antingnya ada. Dan saya bingung. Waktu dia beli anting harga 8.000, dan itu dipakai, ini kan kayak emas juga. Dan ternyata banyak sekali, harganya 8.000. Saudara, itu dipakai, kamu tuh gimana sih gitu ya? Pakai yang harga 8.000. Saya berkata kepada dia, waktu emas itu ada saya lihat sebanyak begini, saudara. Saya bilang, ini dipakai enggak? Boleh enggak saya pinjam? Enggak boleh. Bisa ini dipakai enggak? Enggak. Ini lebih baik dikasih orang aja. Bukan dijual, kasih orang aja. Kasih edak muka, kasih siapakah, gitu kan? Kasih aja. Karena enggak dipakai. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menurut saya sesuatu yang tidak terpakai di kita itu mubazir. Itu akan tidak mendatangkan berkat bagi kita, bagi orang lain. Lebih baik dibuang, lebih baik disingkirkan, begitu. Jangan sampai ada barang di rumah kita yang tidak berguna dengan maksimal. Contoh, saudara punya sepatu. Saya suka sepatu, saudara. Tapi saya pastikan semua sepatu saya pakai. Kalau sudah tidak saya pakai, saya kasih orang. Saya kasih tukang, saya kasih orang lain, atau saya buang ke tempat sampah. Karena apa? Tidak berguna. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang ada pada kita harus berguna. Kalau saudara sekarang punya handphone 2, apakah itu benar-benar berguna untuk saudara? Atau jangan-jangan ada orang lain yang tidak punya handphone, itu ya, dari keluargamu. Saudara harus memberkati dia, harus menolong dia. Jadi hiduplah bagi orang lain dengan harta. Amin. Tidak harus banyak-banyak, saudara yang terkasih. Biasakan suka berbagi dengan orang lain.
Setelah yang terkasih, emas yang segini tadi, akhirnya saya berhasil rayu istri saya. Bisa nggak saya pinjam itu? Untuk apa katanya? Untuk beli tanah gereja. Oke. Akhirnya saudaraku dijuallah itu ke pasar. Pasar apa itu? Pasar bukan Kelandasan kan? Pasar Baru. Pasar Baru kan? Itu yang di Jalan Sudirman sana. Seberangnya kantor wali kota. Kita jual. Waktu itu harganya 700 ribuan satu gramnya. Kelandasan. Kita jual di sana. Dia sama juga jualnya kan? Waktu itu kenapa nggak jual sekarang? Sekarang harga emas mahal sekali. 1 juta lebih, ya kan? Dan puji Tuhan, itulah yang kami pakai untuk beli tanah gereja. Semua yang ada pada kita harus berguna. Nah, saudara mungkin berpikir, loh, ini kan asetnya Pak Pendeta, ini kan untuk Pak Pendeta. No, ini aset bersama kita. Amin. Ini aset bersama kita. Bu, meskipun ini sekarang tanahnya masih atas nama saya, ya karena IMB ngurus IMB itu nggak gampang, saudara. Ya kan? Nggak gampang. Ini aset bersama kita. Kita pakai untuk keberkatan bagi semua umat, bukan untuk kami saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini semua untuk kita bersama. Mari apa yang ada pada kita pakai untuk memberkati orang lain. Sama-sama yang saya katakan, amin. Kegagalan pertama yang terjadi dalam hidupmu ketika engkau berusaha mengumpulkan uang untuk dirimu sendiri. Paham saudara? Sama-sama yang saya katakan, kegagalan pertama dalam hidupku ketika saya berusaha mengumpulkan uang untuk diriku sendiri, untuk keluargaku sendiri. Saat itu engkau lakukan, saudara yang terkasih Tuhan, engkau telah miskin menjadi awal. Tapi ketika engkau kumpulkan uang, lalu ada visi dari Tuhan, untuk apa uang ini kita pakai? Oke, pertama untuk kebahagiaan keluargamu, tapi kedua untuk memberkati orang lain. Kau dapat contoh, kau kumpulkan uang bahkan sampai ratusan juta, 100 juta. Kata Pak Gembala, utamakan kebahagiaan keluarga sendiri. Maka untuk kita 99 juta, untuk orang lain 1 juta. Apakah benar? Harus pada porsi yang benar. Sama-sama dengan saya katakan amin. Ibarat kata seperti makan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 piring cukup kenyang? Cukup kenyang? Oke, mungkin 1,5 piring ya. Maka saudara yang kira-kira 1,5 piring bisa bikin orang lain kenyang? Barangkali bisa. Kau pilihlah anak kecil, ya kan? Maka belilah 2 porsi. Maka setengah porsinya untuk anak kecil itu. Kira-kira begitu juga dengan membagi berkat. Nggak boleh juga sisa-sisa untuk orang lain. Nah, kami di sini bukan, aset gereja ini lebih besar daripada aset pribadi kami. Serius. Aset gereja ini jauh lebih besar daripada aset gereja rumah kita sendiri. Gereja lebih besar, lebih mahal daripada rumah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita maju. Kalau begini, saudara, kita adalah orang kaya. Sama-sama dengan saya katakan, saya mau jadi kaya. Versinya Allah. Amin. Haleluya. Ada penghasilan. Saya belajar itu sampai hari ini. Setiap kali saya khotbah kemana, saya kan bisa dikasih amplop. Kita sisihkan. 60% untuk ke rumah, 40% kita tabung. Tabungan itu nanti sudah kita bawa untuk orang lain, bahkan untuk sekolah. Saudara-saudara, itu caranya. Supaya apa? Supaya semua harta yang ada pada kita boleh kita pertanggungjawabkan menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati,
sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Salam kiri kanannya, kamu diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, bangun pagi hari, siang berganti malam, kamu diberkati. Sekali lagi, kamu diberkati.